Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan kesempatan pada saat ini kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya hati dan pikiran kami terfokus kepada apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami dapat mengerti, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 127 ayat yang keempat tertulis, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut sebuah penelitian, seorang remaja berusia 17 tahun telah mendengar kata "kamu tidak bisa" atau kata-kata negatif lainnya sebanyak total kurang lebih 148.000 kali dalam hidupnya. Mungkin angka ini kelihatannya sangat fantastis, yang mana ini sebenarnya tergantung dari orang tua masing-masing dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi setidaknya angka ini mewakili suatu gambaran bahwa umumnya ada banyak perkataan negatif yang diterima oleh anak-anak semasa mudanya. Hari ini saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan untuk mengucapkan berkat dan ucapan-ucapan profetik, yaitu ucapan nubuatan yang baik buat anak-anak kita. Karena kebahagiaan mereka di masa depan adalah kebahagiaan kita juga. Jangan biasakan mengucapkan kutuk, mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada anak-anak saudara. Tapi ucapkanlah berkat, ucapkanlah janji firman Tuhan atas hidup mereka. Jangan biasakan berucap yang negatif kepada anak-anak kita sendiri. Jaga mulut dan perkataan kita, saudara. Dan buatlah anak-anak kita percaya akan kuasa firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Mungkin anak saudara ada yang bodoh dalam pelajaran, tidak begitu bisa menghafal atau tidak pintar, misalnya dalam matematika dan lain sebagainya. Tidak jadi masalah, saudara. Tetap ucapkanlah janji berkat firman Tuhan atas mereka. Bukankah firman Tuhan sendiri berkata bahwa yang bodoh dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang bijak, dan yang hina serta tidak berarti menurut ukuran dunia dipakai Tuhan menjadi berarti, dan yang lemah dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Jadi saudara, ucapkanlah selalu kata-kata berkat dan ucapan-ucapan yang membangun bagi mereka. Sejak anak-anak masih kecil, ucapkanlah perkataan berkat. Teguran perlu, tapi harus teguran yang membangun. Jangan mematahkan iman dan harapan mereka. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-21 dikatakan, "Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Ibu-ibu juga sama halnya. Jangan sakiti hati anak-anak dengan perkataan yang menjatuhkan semangat dan iman mereka. Tapi perkatakanlah kata-kata yang baik, ucapan-ucapan berkat dalam kehidupan mereka. Dalam Mazmur 127 ayat yang keempat dikatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jangan isi masa muda mereka dengan kata-kata negatif, tapi isilah masa-masa muda mereka dengan kata-kata yang membangun mereka, kata-kata berkat. Para orang tua dan juga termasuk opa oma, om dan tante, mari jadilah orang-orang yang menyalurkan berkat rohani bagi anak-anak, bahkan cucu-cucu, melalui ucapan berkat dan ucapan profetik yang membangun hidup mereka. Jadilah pahlawan yang mengarahkan anak-anak, bagaikan anak panah kepada sasaran yang tepat, yaitu kehidupan yang memuliakan Tuhan dan sesuai rencana Tuhan yang indah buat mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin situasi nampaknya mustahil, tapi tetap perkatakan janji firman Tuhan
buat anak-anak saudara, buat anak-anak kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saudara yang mendengarkan renungan ini adalah termasuk anak-anak yang sering dihina, mungkin masa muda saudara lalui dengan berbagai macam hinaan, kata-kata negatif. Mari saudara, jangan terpengaruh, tapi percayalah pada firman Tuhan. Mungkin orang tua saudara tidak bisa bersikap sebagai pahlawan seperti tertulis dalam ayat ini, tapi ingatlah bahwa Tuhan adalah pahlawan kita. Tuhan adalah pahlawan buat saudara. Kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ketiga mengatakan, Tuhan itu pahlawan perang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun orang-orang mengatakan yang negatif tentang kita, ada banyak ucapan yang tidak baik ditujukan kepada kita, tapi ketahuilah bahwa kehidupan kita tidak dipengaruhi oleh perkataan orang, tapi ditentukan oleh perkataan Tuhan, sebab Tuhan adalah pahlawan yang mengarahkan kita sebagai anak panah untuk sampai kepada sasaran dan tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Mari saudara yang dikasih Tuhan, tolak semua kata-kata yang saudara dengar selama ini, yang mengatakan bahwa saudara bodoh, kamu tidak akan berhasil, hidupmu akan gagal, kamu jelek, kamu tidak bisa, dan sebagainya. Tolak semua kata-kata itu. Jangan khawatir dan jangan terpengaruh. Sesungguhnya kamu hebat, kamu bisa, kamu pintar, kamu berhasil, kamu tidak gagal, kamu cantik, kamu ganteng, kamu berharga, kamu dikasihi, kamu dicintai oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, penelitian medis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang buruk dalam otak apabila kita selalu mendengar hal-hal yang negatif. Tapi hari ini saudara, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa kuasa firman Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, bukan kata-kata negatif dari orang lain. Oleh sebab itu kita tolak semua perkataan negatif dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi para orang tua, jadilah orang tua yang membimbing anak dan menyalurkan berkat melalui ucapan-ucapan berkat dan janji firman Tuhan bagi mereka. Dan bagi anak-anak, jadilah anak-anak yang berhasil, karena Tuhan yang adalah pahlawan mengarahkan hidup saudara pada sasaran dan rencananya yang baik dan mulia. Kamu bisa dan pasti bisa, karena Tuhan Yesus bersama dengan saudara. Segala perkara dapat saudara tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada saudara. Saudara lahir bukan untuk gagal, tapi untuk jadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara pasti bisa bersama Tuhan, dan bahkan saudara akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib dan mulia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami semua dan mengajarkan kami para orang tua untuk mengucapkan ucapan berkat kepada anak-anak kami, dan juga termasuk kepada anak-anak muda, anak-anak rohani yang kami temui atau yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami layani. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat selalu mengucapkan ucapan-ucapan berkat, ucapan-ucapan profetik, kata-kata yang membangun, yang berdasarkan janji firman Tuhan atas mereka. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang berbicara kepada kami semua, khususnya bagi pendengar yang adalah anak-anak muda, bahwa kehidupan mereka ada dalam tangan Tuhan. Kehidupan mereka diberkati Tuhan. Engkau adalah pahlawan yang memegang kehidupan setiap anak-anak-Mu dan setiap anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, dan kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus segala perkataan negatif, perkataan buruk, perkataan-perkataan yang tidak memberkati kehidupan kami. Kami tolak dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami diberkati Tuhan,
dan dilimpahi dengan kasih karunia dan kemurahan sepanjang masa. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini, agar kehidupan kami penuh dengan sukacita dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.